Atau kalau ada public figure terus menghina Rhoma Irama dan dia mengiklankan tentang sesuatu produk, maka produknya pasti tidak. Kemudian saya amati orang yang menghina Rhoma Irama itu, saya tanpa sebut nama, saya amati beberapa orang itu. Ada yang kemudian tertabrak mobil. Kemudian waktu tertabrak itu mengaku, dia juga public figure. Wah, saya kualat sama Bang Haji, gitu kan. Akhirnya orang tersebut islah dengan Bang Haji dan kemudian malah main film bersama Bang Haji. Ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Forsa dimanapun Anda berada, kita semua adalah fans of Rhoma and Soneta. Dari kecil saya sudah begitu menggemari lagu-lagu Bang Haji. Bahkan sebagian langkah saya menjadi lebih baik itu juga banyak terinspirasi dari lagu-lagu Bang Haji Rhoma Irama. Karena itu kalau Bang Haji disinggung orang gitu, namanya juga cinta. Gak bisa hati ini gak bela gitu. Tapi saya juga tidak mau membela secara buta gitu. Terkait dengan Mbak Inul, selama ini teman-teman Forsa ketahui bahwa saya nggak ngajak-ngajak, tapi saya informasikan saja bahwa sejak ada kasus Mbak Inul dengan Bang Haji dan saya tahu ceritanya, tapi selama ini saya belum pernah ketemu Mbak Inul. Kapan-kapan semoga ada waktu bisa ketemu dan saya siap menjadi penyambung silaturahim supaya apa yang terjadi antara Bang Haji dengan Mbak Inul ini bisa gaduh. Toh bagaimanapun beliau berdua adalah orang Islam. FPI dan Forsa mestinya menjadi perantara sambungnya kedua insan hamba Allah ini. Jadi terkait dengan statement Mbak Inul juga kepada teman-teman Forsa tidak usah langsung kita respon apa reaksi berlebihan, tapi kita perlu bersikap yang elegan. Kalau secara pribadi, begitu saya mendengar cerita dari Bang Haji bahwa dulu waktu Habar begitu santer, katanya Bang Haji menyiram air ke Inul. Ternyata setelah saya telusuri, kabarnya itu tidak seperti yang diberitakan. Bahwa setelah Inul datang itu Bang Haji biasa ya, menerima sebagaimana seorang anak manusia diperlakukan secara selayaknya, selumrahnya, dan tidak marah-marah. Tidak marah-marah. Kita tahu semua bahwa Bang Haji itu orang yang saya pernah sepanggung dengan beliau, saya MC-nya. Nah, pada saat turun ada orang yang mohon maaf kurang normal itu minta jabat tangan, tapi karena pihak yang mengamankan Bang Haji itu maunya jangan sampai orang itu bersalaman dengan Bang Haji. Bang Haji malah jangan, biarkan. Marah dipanggil dan kemudian diberikan bahkan dipeluk-peluk kita tahulah tentang Bang Haji. Nah, cerita yang ada bahwa berita disiram itu tidak seperti itu. Ya, faktualnya tidak seperti itu, bahwa pada saat Bang Haji memberikan air putih sebagai sambutan kepada Mbak Inul. Nah, ternyata Mbak Inul itu nggak tahu didorong orang atau bagaimana, ke Bang Hajinya itu agak terlalu kenceng, jadi agak Bang Haji agak tertabrak begitu. Kalau saya menggunakannya menabrak kan Mbak Inul menabrak, tidak, saya berikan Bang Haji agak tertabrak. Akhirnya air itu tumpah ke Mbak Inul dan itu beritanya menjadi besar, katanya Mbak Inul disiram lah. Ternyata yang kita sesalkan dari Mbak Inul ini nggak mencoba mengklarifikasi. Tapi sepertinya ada via-via yang membuat supaya Mbak Inul memang jangan mengklarifikasi supaya menjadi berita. Nah itu kita sesalkan di situ sih. Jadi saya pikir Bang Haji tidak sekejam itu. Karena itu sejak saya dengar ada kenyataan seperti itu, secara pribadi saya nggak ngajak-ngajak. Ini memang saya kurang baik ya. Saya kalau tidak cocok dengan seseorang, misalkan ada orang partai menghina Bang Haji,
menghina Gus Dur, menghina kiai saya, menghina guru saya, misalnya itu, ya udah partainya nggak akan saya sentuh seumur hidup. Apapun tawaran-tawaran program dari partai itu, saya akan ngelewas saja, tidak akan apa bahasa Jawa itu ngelewas saja, tidak akan gubris. Atau kalau ada public figure terus menghina Rhoma Irama dan dia mengiklankan tentang sesuatu produk, maka produknya pasti tidak saya beli. Dan itu saya doktrin ke anak-anak saya. Nah, itu saya pribadi, saya nggak ngajak-ngajak. Kemudian saya amati orang yang menghina Rhoma Irama itu, saya tanpa sebut nama, saya amati beberapa orang itu. Ada yang kemudian tertabrak mobil. Kemudian waktu tertabrak itu mengaku, dia juga public figure. Wah, saya kualat sama Bang Haji, gitu kan. Akhirnya orang tersebut islah dengan Bang Haji dan kemudian malah main film bersama Bang Haji. Ada itu, RS lah, inisialnya itu. Kemudian ada inisial PS, gitu kan. Setelah merendahkan Bang Haji, kemudian beliau redup dan tidak eksis lagi, bahkan sakit-sakitan. Ada juga seorang jenderal yang mentang-mentang sedang punya panggung gitu kan. Ngomong seenaknya saja merendahkan Bang Haji Rhoma Irama. Merendahkan. Kalau menghina itu kan bikin wirang orang lain kan. Wirang namanya itu. Maka dia juga dibikin wirang. Jadi wirang toh. Gitu. Wirang toh, malu toh gitu kan. Itu saya amati seperti itu. Maka terkait dengan video Mbak Inul ini, saya sekilas sudah pernah ngilangi, tapi kayaknya yang menarik itu ada di menit ke-13 yang menyinggung langsung ke Bang Rhoma Irama ya. Ini kita ikuti ya. Kenal aku kenal jadi seorang fenomenal di Jakarta. Wah, iklan. Bentar, kita lewati aja biar enggak durasi. Nah, ya. Itu hal yang luar biasa menurut aku. Tidak semua penyanyi, mungkin 100 tahun lagi ada yang seperti Inul Daratista punya proses yang jadi fenomenal banget, beritanya sampai bertahun-tahun masih headline gitu. Terus karena permasalahan dengan Pak Haji itu beritanya juga sampai majalah Time liput dan lain sebagainya. Itu hal yang bagus, orang mengenal aku dan akhirnya aku bisa datang ke Jakarta, semua orang bisa melihat aku, semua orang dengan kemampuan aku yang dalam artian aku juga bukan penyanyi yang instan gitu loh Mbak, karena memang aku dari awal itu memang aku benar-benar merintis semuanya dari nol, dari nyanyi di kafe, di tempat pelacuran, di tempat diskotik, terus di klub malam, semuanya udah aku babat habis, sampai hajatan-hajatan dari kampung ke kampung semuanya udah pernah semua, dari yang dibayar mahal sampai aku nggak dibayar, diutang, semuanya udah pernah Mbak. Dari aku ngamen bambung di jalanan, ya semuanya udah pernah. Jadi ketika aku datang ke Jakarta punya peristiwa dengan Rhoma Irama itu, dari yang aku dapat adalah kekuatan. Jadi aku merasa bahwa belum pernah aku seorang anak desa gitu punya pressure yang cukup kuat di Jakarta hingga aku sempat putus asa. Pengen balik kampung lagi, terus aku jadi berusaha untuk jadi orang kuat, orang tegar, dan aku dikelilingi dengan orang-orang hebat. Itu menurut aku itu luar biasa. Jadi ada kebencian, ada kebencian dengan Pak Haji juga, tetapi ada juga terima kasihnya, karena kan dengan momen seperti ini juga ini memang jalannya, aku harus ketemu dengan Pak Haji gitu. Nah, itu poin positifnya, ada benci manusiawi. Ini poin penting bagi kita Forsa, bahwa sesungguhnya dalam benak Mbak Inul juga mengakui dan berterima kasih kepada Pak Haji karena berkat kejadian itu sehingga dalam tanda kutip Mbak Inul yang memang mulai melambung itu semakin terkatrol. FPI jangan tersinggung. Mbak Inul yang mulai melambung semakin terkatrol. Bagaimanapun Pak Haji itu sejak tahun 71 sudah eksis loh ya. Mbak Inul kan baru, beliau juga adik saya. Nah, Mbak Inul yang, saya ulang-ulang supaya tidak salah paham, Mbak Inul yang sudah mulai melambung semakin terkatrol dengan kejadian itu. Nah, ini di benak Mbak Inul itu ada pengakuan.
Ini titik temu yang harus kita pertemukan. Titik positif yang harus bisa kita pertemukan. Mungkin dari teman-teman FPI dan dari teman-teman Forsa. Saya siap, karena saya kebetulan ada keponakan saya, Mas Saifuddin, yang doktor, yang tesisnya itu terkait dengan Bang Haji Romeram. Itu keponakan saya itu pertama, yang kebetulan ada di Palembang. Itu dulu kenalnya Romerama dari saya, tapi dia lebih gila daripada saya terkait dengan Bang Haji Romerama. Nanti saya mungkin bisa lewat sana atau lewat mana, supaya ini ada titik temu, supaya ini tidak berlama-lama, kecuali kalau memang ini disengaja supaya menjadi uang. Kecuali begitu. Tapi kalau demi kemaslahatan, saya pikir sekarang Mbak Inul juga sudah menjadi top, dan sudah punya panggung tersendiri. Saya pikir ini titik baik yang perlu kita pertemukan. Jadi ada pengakuan dari Mbak Inul gitu. Tapi nggak tahu kok kenapa yang kejadian itu tidak terklarifikasikan, atau mungkin dipahami Mbak Inul itu juga memang maknanya memang menyiram atau bagaimana, kurang tahu ya. Saya jadi teringat Bang Ikang Fauzi ya. Itu Pak preman gitu. Beliau betul-betul berterima kasih kepada Bang Haji, karena kalau seandainya nggak diajak main film Bang Haji, beliau ini pengakuan Bang Ikang Fauzi ya, mungkin beliau tidak dikenal sampai ke desa-desa waktu itu. Dan karena ada main film Menggapai Matahari 1 dan 2 bersama Bang Haji, seorang Ikang Fauzi atau Ahmad Dzulfikar Fauzi itu dikenal hingga ke desa-desa. Bahkan belakangan di TV diakui bahwa biaya pernikahan dengan Mbak Marisa Haq itu didapat uangnya dari main film dengan Bang Haji Menggapai Matahari 1 dan 2. Nah, seperti ini, pengakuan seperti ini, alhamdulillah bagus banget. Dan Mbak Inul juga ada pengakuan seperti itu. Kita ulang ya, tadi kan kita ulang ya dari sini. Tetapi ada juga terima kasih, nah, karena kan ada juga terima kasih. Ini juga ya ini memang jalannya, aku harus ketemu dengan Pak Haji gitu. Tetapi ada sisi lain yang kadang-kadang aku juga tidak bisa memaafkan peristiwa itu, yang memang aku tidak harus bicara di publik karena cukup buat konsumsi aku sendiri dan saksi-saksi yang masih hidup aja gitu. Ya. Itu sih Mbak. Pokoknya banyak hal positif yang aku dapat dalam banyak hal positif. Banyak banget, tapi semuanya positif. Yang aku lihat sih Mbak gini sih, justru dengan adanya kejadian itu Mbak Inul semakin dikenal. Itu pertama, satu. Tapi ini Mbak Luna Maya juga keren ini komentar. Ya. Kita ambil titik positifnya ya. Jadi gimana Bang Haji itu, mohon maaf, Assalamualaikum di panggung bagi seorang penyanyi yang awali juga Bang Haji. Artinya berjuang, musik dangdut yang asalnya dipandang sebelah mata, bahkan dianggap musik comberan gitu kan sama orang, diangkat oleh Bang Haji menjadi musik yang begitu terhormat. Perjuangannya luar biasa. Assalamualaikum pertama di panggung itu ya Bang Haji. Dulu itu dilempari batu saat pertama kali Bapak itu mengucapkan salam. Kalau khutbah ya di masjid lah, kenapa di atas panggung? Pernah itu beliau alami lah, karena perjuangan seperti itu. Tiba-tiba ada Mbak Inul yang kemudian jogetnya kita tahu seperti itu waktu itu. Kalau sekarang Mbak Inul sudah keren lah, jogetnya udah jarang, nggak pakai jarang ngebor Mbak Inul, karena mohon maaf sekarang sudah punya panggung ya, sudah dapat pengakuan. Kalau dulu itu memang mohon maaf bisa kita katakan masih mencari panggung pada saat itu, masih mencari panggung, siapa saya ini, pasnya di mana gitu kan, masih dicari. Sekarang sudah begitu punya panggung. Mbak Inul juga penampilannya sudah luar biasa elegan ya. Sekali lagi kepada teman-teman Forsa, nggak usah reaksi berlebihan terhadap apa yang diucapkan Mbak Inul, biarkan. Tapi kita juga, kalau saya pribadi berharap ini selesai.
atau nanti ada momen ya yang pas gitu untuk melakukan tabayun. Karena perseteruan, dimanapun ada perseteruan, kebetulan saya itu seorang penyuluh sering ketemu mempersatukan itu, ada orang berseteru itu setiap saya korek dari yang pihak yang satu, kemudian saya korek lagi dari pihak yang lain itu, permasalahannya adalah ada kesalahpahaman yang tidak bisa dipertemukan. Nah itu ya. Ketika kesalahpahaman itu bisa dipertemukan menjadi tidak salah, nah itu baru selesai. Nah ini mungkin di Mbak Inulnya ada sendiri pemahaman terkait kejadian itu, tapi di Bang Haji juga ada pemahaman terkait kejadian itu yang semua niatnya baik sebetulnya. Mbak Inul, mbok jangan begitu amat gitu kan misalkan. Atau Bang Haji, kok begitu misalkan gitu kan. Nah, dari akhirnya enggak belum ketemu. Saya yakin kalau ada yang menjadi yang mau kita mau mediasi gitu, kita ada yang menjadi penengah lah, insya Allah ini bisa selesai. Tapi penengahnya juga tidak usah dipublik. Nanti di publiknya karena beliau ini public figure, jadi tetap harus dipublis hasil pertemuannya. Hasil pertemuannya harus tetap dipublis karena beliau public figure. Tapi saat pertemuannya tidak perlu dulu supaya clear gitu kan. Dan kita hilangkan pengaruh-pengaruh, intimidasi, tekanan-tekanan dari pihak-pihak yang justru tidak menginginkan tokoh berdua ini menjadi satu supaya menjadi ladang iklan supaya menjadi ladang pendapatan. Nah itu ada juga pihak seperti itu. Nah ini mari kita selamatkan FPI, mari kita selamatkan tokoh kita berdua ini dan juga Forsa. Mari kita selamatkan tokoh berdua ini. Tanpa mengurangi hormat saya dengan Mbak Inul, saya kepada Bang Haji, saya doakan semoga panjenengan panjang umur. Dan mohon doanya dari teman-teman Forsa. Saya itu berkeinginan semacam ada selamatan massal ya, selamatan semua anak saya itu akan saya selamati bareng, dan mengundang Bang Haji Roma Irama, Bang Raden Haji Oma Irama untuk memberikan tausiah. Nanti formatnya mungkin dialog lah, formatnya itu kita dialog karena banyak sekali kisah yang menarik dari Bang Haji ya. Terima kasih. Ini tidak usah kita selesaikan karena intinya sudah ketemu bahwa sesungguhnya Mbak Inul pun berterima kasih atas kejadian itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.